Shalom. Shalom. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita semua ada sampai saat ini. Baik anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, mari kita berdoa. Semua berdiri, kita nyanyi satu lagu. Kita berdoa, Bapa Engkau sungguh baik, kita nyanyi pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani, ya. Baik, kita lihat kompetensi dasar hari ini, yaitu yang pertama 3.2 menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan dan membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga dan pernikahan. Ini adalah kompetensi dasar, ya, yang harus kita capai. Ya, sedangkan indikator pencapaian kompetensi, kita lihat yang pertama, ya, 3.2.1 menjelaskan fungsi keluarga. 3.2.2 menjelaskan pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu harap Anda perhatikan ini, ya. Coba simak video yang sementara berlangsung. Benar-benar kamu dan
Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sudah? Sudah simak apa yang tadi disajikan? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba ibu tanya ya, mengapa Edo bisa melakukan hal itu? Karena ia tidak Siapa yang jawab? Yang jawab? Baik, coba yang karena ia tidak mengasihi sesamanya. ya, menurut yang Riana karena ia tidak mengasihi sesamanya. Ada jawaban yang lain? Mengapa sampai Edo bisa melakukan hal itu? Tahu. Oke, Nona Nirwana, Karena ia tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. dia tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Coba jawaban yang lain. Iram, Karena ia hidup di lingkungan keluarga yang broken, sehingga karakter itu tidak baik. nah, dia hidup dari keluarga yang broken. Ini kendala juga ya. Dia hidup dan tumbuh dalam keluarga yang broken, ya, sehingga karakter dan sikapnya itu tidak terbentuk dengan baik. Baik, jawaban. Ada lagi yang lain kalau misalnya mengapa sampai Budi bisa mengatakan benci terhadap Edo? Oke, coba Nona. Karena Edo selalu Karena Edo selalu mengejek, ya. Siapa juga di posisi Budi pasti jengkel, betul atau tidak? Betul. Jengkel deh. Sekalipun saya ini botak, tapi jangan seperti itu ya, karena dia selalu diejek, diolok. Coba Nona Dea, ada jawaban lain? Oke? Karena dia dibesarkan dalam keluarga yang baik dan orang tuanya selalu menyayangi. Oh, itu kalau Dan, ya. Itu kalau Dan. Tapi ini masih Budi. Kenapa sampai Budi bilang dia jengkel, dia satu saat akan balas dendam? Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau begitu kenapa sampai Dan bisa kasih nasihat kepada Edo? Kepada Budi. Kan tadi dilihat itu Edo memberikan nasihat kepada Budi kan? Ya. Bagaimana? Karena Dan anak yang baik. Dan itu anak yang baik. Coba yang lain. Karena Dan itu taat beribadah dan mendengar firman. Ya, kalau orang rajin beribadah pasti rajin dengar firman Tuhan, makanya dia punya iman, bertumbuh, karakternya terbentuk, iya kan? Ada yang lain lagi? Dea. Karena apa? Dan tadi jawabannya dan apa? Bertumbuh dalam keluarga yang baik. Dia beda dengan apa tadi? Dia beda dengan siapa yang tadi usir itu? Edo, ya. Nah, dia beda dengan Edo. Ya, baik anak-anak. Berarti keluarga ini punya fungsi penting juga di dalam, toh? Nah, kalau kita lihat dari video tadi, betul nggak tidak? Lihat dari video tadi, dan ini sesuai dengan dia punya jawaban bahwa dia bertumbuh dari keluarga yang baik. Ada lagi menjawab dia rajin ibadah, rajin dengar firman Tuhan, makanya dia punya karakter itu terbentuk dengan baik. Betul? Betul atau tidak? Baik, kita akan lihat materi hari ini ya. Fungsi keluarga. Ya. Anda perhatikan, keluarga yang baik adalah keluarga yang menjalankan fungsinya dengan benar. Ya. Sekali lagi, keluarga yang baik itu keluarga yang menjalankan fungsinya dengan benar. Ya. Oke. Selanjutnya ini fungsi keluarga menurut Medis Sulaiman, ya. Yang pertama berfungsi edukatif, kedua sosialisasi, ketiga operasional, religius, ekonomis, ya. Ini fungsi keluarga menurut baik, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, fungsi apa? Edukatif. Pernah dengar fungsi edukatif? Pernah? Fungsi edukatif itu apa? Fungsi edukatif adalah
Keluarga yang berfungsi sebagai wadah pendidikan yang pertama ya yang dikenal oleh anak. Jadi keluarga itu sebelum anak-anak sekolah, Anda juga alami ya, Ibu juga alami. Sebelum kita masuk dalam pendidikan, kalau ada yang melalui TK, PAUD, TK, SD, SMP dan sebagainya bahkan sampai pada tingkat SMA, sebelum itu kita ada pada lingkungan keluarga dulu, betul? Ketika kita lahir pada hari pertama menginjak kaki di bumi, itu kita ada dalam lingkungan keluarga. Keluarga yang mulai membentuk pendidikan, ya. Dalam keluarga ini anak mulai kenal pendidikan yang pertama, wadah yang pertama untuk belajar. Oke, yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi keluarga merupakan tempat berinteraksi di mana anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cerita, ya. Berarti satu paket dengan yang tadi, ya. Bahwa yang pertama itu keluarga merupakan wadah tempat pertama anak itu belajar. Nah, dia belajar apa? Belajar bagaimana bertingkah laku dengan baik. Dia diajarkan norma-norma yang baik, punya keyakinan, cita-cita, nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat nanti. Anak mulai diajarkan bagaimana cara makan yang baik. Betul ya tidak? Tidak seperti si Edo tadi. Oke, lanjut. Ini fungsi sosialisasi. Jadi yang pertama tadi edukatif, ingat ya? Yang pertama edukatif, ini sosialisasi. Selanjutnya kita lihat yang ketiga fungsi protektif. Nah, keluarga sebagai apa bisa baca? Anak bebas menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Anda perhatikan, keluarga ini harus menciptakan suasana aman, ya, suasana nyaman, suasana damai, sejahtera dalam keluarga. Jangan sampai anak itu dia merasa trauma karena jalan lingkungan keluarga itu seperti yang tadi siapa? Itu, seperti jawaban Anda itu bahwa mungkin dia ada dalam lingkungan keluarga yang broken karena di dalam ini akhirnya anaknya bertumbuh mempunyai karakter yang tidak baik. Beda dengan si Dan, betul? Ya. Dan bertumbuh dalam keluarga yang baik, keluarga yang hari Minggu ayah ibu rangkul dan mari kita ke gereja, dengar firman Tuhan dari sekolah minggu sudah terbentuk, mendengar firman Tuhan dan lain semuanya, betul kan? Betul. Ya, kira-kira juga seperti itu ya. Rajin ke ibadah, dengar firman Tuhan, pada akhirnya karakternya terbentuk dengan baik. Betul Aldo? Aldo hari Minggu ke gereja ke tidak? Yang penting seperti itu ya. Jadi fungsi keluarga seperti itu, bukan hanya tahu pendidikan itu nanti diberikan kepada pihak sekolah saja, karena kan begitu kan? Padahal itu pemahaman yang salah. Baik, kita lanjut. Fungsi yang keempat, fungsi afektif, yaitu hubungan sosial yang mesra dan afeksi, memberikan rasa aman atau perasaan dan emosi yang mengguna. Ini masih kaitan dengan yang fungsi ketiga tadi, ya. Bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, sehingga anak itu dia betah dalam rumah. Ya? Anda ini calon-calon orang tua, ya, berupaya dan berusahakan menjadi orang tua yang baik. Oke, kita lanjut. Fungsi yang kelima yaitu fungsi religius ini. Caranya, ayah ibu mengajak anak untuk berdoa, baca firman pasti setelah ini, ya. Nah, memperkenalkan dan mengarahkan anggota keluarga pada kehidupan beragama sesuai dengan keyakinan keluarga tersebut, ya. Seperti itu. Jangan bangun tidur masing-masing jalan. Kira bangun tidur berdoa atau tidak? Berdoa. Ya. Menang pun berdoa. Seperti itu diajarkan. Tanamkan nilai-nilai mulai dari sedini, ya, di dalam keluarga. Oke. Yang keenam,
Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi. Anda perhatikan. Ekonomi berarti berkaitan dengan apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Apa saja misalnya? Makan, minum, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Tempat. Kalau orang tua tidak siap tinggal, terus Anda mau tinggal di mana? Fungsi keluarga memenuhi kebutuhan hidup atau nafkah dalam keluarga. Ya, selanjutnya fungsi yang ketujuh. Fungsi semua pasti suka yang begini. Betul? Suka rekreasi atau tidak? Suka. Kadang itu hari Minggu orang memanfaatkan momen ini untuk rekreasi. Tapi ada ke gereja atau tidak? Ada. Jam berapa yang momen rekreasi? Ini pilihan ini. Mau pergi rekreasi kalau cuma nanti sore berarti waktunya tidak pas. Iya kan? Iya, Bu. Dan mesti pergi pagi di mana? Hah? Iya. Sekarang pilihan di mana? Mau ibadah atau mau ke rekreasi? Ibadah di mana? Dahulukan dulu ibadah. Jadi ya, fungsi rekreasi yaitu suasana keluarga yang hangat dan yang begini mau atau tidak? Mau atau tidak? Sangat mau. Sangat Mama bilang. Siapa yang tidak mau keluarganya harmonis? Papa mama sayang, oma opa sayang, yang seperti ini momen yang sangat dirindukan oleh semua orang. Ya, oke. Dan yang fungsi yang terakhir kita lihat. Fungsi yaitu meneruskan keturunan. Betul? Ya. Baik anak-anak. Kalau dalam keluarga sudah menjalankan fungsinya itu dengan baik, yakin bahwa anak-anak itu akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Betul? Pasti saja. Ya, pasti saja mereka akan bertumbuh karena ada perasaan nyaman dalam rumah. Ketika pulang sekolah, Aldo tidak lagi berkeliaran dengan teman-teman, malah nah, seperti itu kan? Atau mungkin saja tidak dengan teman-teman game apa? Iya. Tetapi dia ada punya waktu bersama dengan keluarga. Anda paham? Paham, punya waktu bersama dengan keluarga. Baik, kita akan lihat nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Kalau keluarga itu sudah jalankan fungsinya dengan baik, yang pasti bahwa pasti ada nilai-nilai Kristiani yang muncul di dalam. Betul atau tidak? Betul. Kalau tadi Anda nonton video, coba Anda pikirkan nilai Kristiani apa yang muncul dalam video tadi. Ya, mengasihi sesama. Siapa yang mengasihi sesama? Dan kan? Ya. Dan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesama sendiri. Padahal Budi ini sudah sakit hatinya luar biasa. Saya harus balas dendam. Kan? Itu statementnya Budi. Saya harus balas dendam. Tidak bisa tidak. Tapi dan dengan sabar bilang apa? Jangan. Kita sesama anak Tuhan, begitu ya. Padahal itu juga anak Tuhan kan? Iya. Tapi anak Tuhan yang memiliki karakter yang tidak terpuji. Baik, kita lihat nilai-nilai Kristiani. Coba baca dalam Matius 22 ayat 37 ayat 37 sampai 39. Nah, kasihilah wujud kita mengasihi Tuhan itu apa? Ketika kita mengasihi sesama. Betul? Wujudnya kalau memang betul kita mengasihi Tuhan berarti
kita harus mengasihi sesama. Sedangkan yang kelihatan saja Anda tidak buat, apalagi yang tidak kelihatan. Begitu kan firman Tuhan bilang. Ya, oke. Jadi kita lihat berarti yang muncul, nilai yang muncul dalam cerita tadi itu apa? Tentang kasih. Oke. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Anda lihat cerita ini? Perempuan cerita apa? Sama yang hari. Padahal sudah 2 orang yang lewat, imam dengan siapa lagi? Orang, tapi tidak menolong. Ya, tidak menolong. Orang Samaria yang punya latar belakang beda dengan dia, tetapi justru dialah yang menolong. Jadi sesama manusia itu menurut Anda, apakah teman seperti ini? Mau tahu? Semua sesama manusia. Oke, kita lihat lanjut. Mengapa nilai-nilai Kristiani itu penting dalam kehidupan keluarga? Siapa bisa jawab? Kenapa nilai-nilai Kristiani itu penting dalam kehidupan keluarga Kristen, dalam pernikahan? Kenapa dia penting? Karena turut memberikan pembentukan watak dan karakter generasi muda dalam menghadapi gaya hidup modern. Ya, karena akan membentuk karakter. Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita ada dalam masa modernisasi. Betul? Sikap hidup kita ada dalam gaya hidup modern. Kadang pada zaman modern ini, nilai-nilai Kristiani itu juga mulai. Betul? Contoh seperti tadi itu, pengaruh gaya hidup, orang mulai egois, ya, anak mulai bertumbuh dengan karakter yang tidak terbentuk dan malas ke gereja, hanya ingat game dan lain sebagainya. Nah, makanya nilai-nilai Kristiani itu sangat penting, ya. Untuk apa? Untuk membentuk watak dan karakter generasi muda. Anda ini ya, generasi muda dalam menghadapi gaya hidup. Oke, nah, pendidikan nilai Kristiani akan menyentuh sisi moral, etika, karakter, dan watak seseorang. Pendidikan nilai Kristiani yang diajarkan harus didalami. Jadi aplikasinya seperti itu, harus dicontohkan, diteladankan, bukan hanya di sebatas pengetahuan, ya, tetapi harus diaplikasi. Oke, bisa paham? Mengapa nilai Kristiani itu penting? Seperti tadi dikatakan, untuk membentuk watak dan karakter. Baik, ya, karena momen ini kita tidak bisa diskusi kelompok. Ada pertanyaan yang disiapkan dalam lembar kerja peserta didik. Anda bisa lihat sebentar. Ibu kasih waktu untuk Anda itu 10 menit. 10 menit itu terlalu lama ya. 7 menit. Ya, kira-kira 7 menit. Kita bisa, Anda bisa kerja. Ini kerja mandiri saja ya. Ini saja ini. Nilai Kristiani apa yang muncul dalam video tersebut? Ini tadi itu sudah ada gambaran jawabannya ya. Kemudian Anda tuliskan pengalaman pribadimu dalam pergaulan remaja yang bertentangan atau godaan, serta bagaimana cara mengatasinya. Jadi pengalaman pribadimu, ya, pengalaman pribadi, pernah dapat tantangan apa ketika dalam bergaul, ya. Nah, kemudian cara mengatasinya itu apa? Nah, cara mewujudkan nilai Kristiani dalam keluarga itu apa? Mengasihi Tuhan dengan sesama. Tugas Anda itu coba berikan contoh yang kamu dapat kamu lakukan sebagai bukti. Bukti Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bisa? Waktu 7 menit ya sebelum kita selesai.
usahakan lewat kan. Oke, sudah? Semua sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, perhatikan pada lembar kerja Anda. Waktu ini 7 menit dari sekarang. Nilai Kristiani apa yang muncul dari video tersebut? Kemudian menuliskan pengalaman pribadimu dalam pergaulan remaja dan tantangan atau godaan serta bagaimana cara mengatasinya. Lalu yang berikut itu berikan contoh yang dapat kamu lakukan sebagai bukti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke. Oke, sudah? Sudah. Ya, Anda perhatikan. Semua sudah? Sudah. Ya, kita akan lihat ya. Kita akan lihat pembahasan nomor 1. Ya, pembahasan nomor 1, nilai Kristiani apa yang muncul dari video tersebut. Ibu tidak tentukan, tapi siapa di antara Anda yang bisa jawab nomor 1? Pertanyaan nomor 1. Oke, Nona Mei, silakan. Nilai Kristiani yang muncul dari video tersebut adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan dan mengasihi sesama. Yang lain ada? Oke, itu nomor 1 menurut Mei ya. Menurut Mei mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena kalau mengasihi Tuhan berarti wujudnya itu ketika, aplikasinya itu ketika kita mengasihi sesama. Ya. Oke, baik. Yang nomor 2, menuliskan pengalaman pribadimu dalam pergaulan remaja yang penuh tantangan atau godaan serta bagaimana cara mengatasinya. Siapa yang bisa? Untuk jawaban nomor 2, mewakili saja ya. Ibu tunjuk mewakili saja, satu orang mewakili untuk jawaban nomor 2. Oke, baik, Nona Hukubun, silakan. Pengalaman pribadiku dalam pergaulan yang penuh tantangan. Suatu hari pukul jam 4 sore saya sudah bersiap diri untuk mengikuti ibadah remaja. Tetapi tiba-tiba teman-temanku menelpon dan mengajakku untuk jalan-jalan ke tempat piknik atau tempat rekreasi. Saya bingung harus bagaimana. Karena itu merupakan suatu tantangan bagi saya. Apakah saya
mengikuti ibadah atau saya harus ikut ajakan teman-teman? Cara mengatasinya adalah saya berusaha tenang dan berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Ya, itu dia punya pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadinya ketika dia menghadapi tantangan. Ini mungkin menurut Anda persoalan kecil, kan? Menurut Anda persoalan hal yang sepele. Tapi coba Anda simak. Ini pilihan yang pasti juga membingungkan. Antara mau ke gereja atau mau ke tempat rekreasi. Betul tidak? Saya punya ke tempat rekreasi aja, anak muda, santai-santai, senang-senang. Tapi justru dituntut nilai Kristiani padamu. Mengasihi Tuhan berarti betul tunjukkan ini jam ibadah. Bukan anakku jam ibadah. Berarti saya harus prioritas Tuhan. Ya. Oke, baik sekali pengalaman dari mengaku turun. Yang lain ada? Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berikan contoh, ya. Berikan contoh yang dapat kamu lakukan sebagai bukti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Buktinya. Saya, Bu. Oke, baik. Senang. Bukti mengasihi Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan dengan cara taat melakukan firman Tuhan, perintahnya, dan menjauhi larangannya. 2. Setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Taat perintah, lakukan perintah, dan jauhi larangan. Yang lain lagi ada? Oke, silakan. Ya. Bukti kita mengasihi sesama adalah tidak menyimpan dendam terhadap orang yang sudah menyakiti kita, suka memberi maaf kepada orang yang bersalah, suka menolong orang lain. Ya, baik sekali. Yang lain lagi ada? Saya, Bu. Baik, Kiran. Bukti mengasihi sesama adalah tidak melakukan kejahatan kepada orang seperti kita dalam video tersebut. Kedua, tidak membenci orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Dan yang ketiga, saling menolong dan mengasihi sesama dalam susah maupun senang. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Oke, aplaus dulu. Tepuk tangan untuk baik, Anda perhatikan kalau tadi cerita yang muncul itu nilai-nilai Kristiani itu apa? Mengasihi Tuhan. Ya. Intinya itu kasih. Ya. Kalau kita lihat dengan bacaan Alkitab tadi berarti wujudnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti aplikasinya itu di dalam melakukan mengasihi sesama manusia. Contoh tadi sudah dikatakan kan? Takut akan Tuhan, jauhi larangan, lakukan perintah, taat beribadah, suka menolong, dan lain sebagainya. Ya, mungkin pengalaman pribadi dari mengaku turun itu menjadi acuan. Itu pikir bukan cuma mengaku yang alami itu ya, tapi juga diantara mungkin dengan godaan yang beda-beda. Misalnya, Iron ini lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang baik. Nah, dalam pergaulan hari-hari, misalnya Yamri ajak, Iron, satu batang nih, rokok. Iron ini diantara mau dan tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak diterima dalam kumpulan kaum muda. Anak-anak yang bergaul tidak dikatakan gaul istilahnya kan? Tapi kalau dia ambil dan merokok, berarti dia bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam keluarganya tadi. Ya, pilihan ini juga berat, betul atau tidak? Tapi keputusan itu pada Anda. Makanya kita belajar hari ini pentingnya nilai-nilai Kristiani itu dalam hidup. Ya, bagaimana saling mengasihi, bagaimana sabar menghadapi setiap tantangan, bagaimana bisa mengambil keputusan di saat momen yang genting dan lain sebagainya. Ya. Nah, tugas Anda, kalaupun belum ada, ya, belum ada fungsi keluarga itu berjalan dengan baik dalam keluargamu, saatnya Anda sekarang untuk melakukan. Bagaimana Anda menciptakan suasana tenang di dalam rumah, suasana nyaman untuk orang tua sayang, dan lain sebagainya. Bisa? Baik. Ya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi ini? Kita belajar hari ini tentang apa? Ya, pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam
keluarga. Apa lagi? Yang pertama kita bahas tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Ada juga apa? Fungsi keluarga itu harus menjalankan fungsinya dengan baik. Bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan terkait pertemuan ini atau materi ini? Nah, sudah ada? Ya. Sekarang tugas Anda. Tugas Anda kerja kumpul pada pertemuan berikutnya, ya. Membuat slogan yang memotivasi keluarga untuk hidup menurut nilai-nilai Kristiani. Sekali lagi, membuat slogan yang memotivasi keluarga untuk hidup menurut nilai-nilai Kristiani. Tugas ini kumpulkan minggu depan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Siapa yang bisa berdoa mengakhiri pertemuan belajar hari ini? Baik, Yang Iram, silakan. Oke teman-teman dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita minta hati kepada Tuhan. Kita mulai. Terima kasih Bapak di Sorga atas kesediaan waktu sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, istimewa di dalam pembelajaran di saat ini, hingga pembelajaran di saat ini boleh berjalan yang lancar seperti yang kami hendaki. Biarlah apa yang sudah ditanamkan oleh ibu-ibu bisa kami tanamkan dalam hati batin kami, dan itu bisa menjadi bekal untuk menghadapi tapak-tapak depan kami ke depan. Berkatilah ibu yang sudah mengajak kami pada saat ini, biarlah semua yang ilmu yang ia berikan dapat menemukan kami dan selalu diberkati, dijaga oleh kuasa campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di Sorga, karena kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungilah kami hingga tiba pada tempat-tempat kediaman kami. Berkatilah kami di jalan-jalan, janganlah kami dari hal yang kami inginkan, malah petaka kecelakaan. Kami daripada akan jaga dan lindungilah kami semua. Inilah doa kami, inilah tindakan kami. Kami bawa hanya kepada Bapa di Sorga. Amin. Ya. Shalom. Shalom.